baik di pusat perwakilan maupun di Korwil yang bisa hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kemarin waktu ziarah Wali Sumatera kita mampir ke Medan, kita sudah melantik pengurus Korwil Majelis Zikir Arafah Korwil Sumatera Utara. Jadi sudah meluas sampai ke Medan. Ada rencana waktu dekat mau melantik Korwil Aceh, yaitu Pak Tutus di Langsa Aceh. Jadi Majelis Zikir ini bukan hanya di Lampung, tapi sudah meluas sampai ke Medan. Mudah-mudahan semua ikhwan kita yang tergolong dalam kepengurusan bisa istiqamah di dalam melaksanakan amaliyah zikir dan membina para jamaah yang ada di daerahnya. Bapak Ibu, sebelum saya meneruskan materi, tadi sudah banyak materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syiaruddin, Haji Syiaruddin. Ibarat ngejala, kalau masuk bubu semua itu, masuk karung semua, udah cukup lah untuk nyayur hari ini. Nah, udah banyak itu artinya. Nah, cuman jangan sampai karung bocor. Oleh-olehnya banyak, cuman begitu dimasukkan di karung bocor rupanya. Kenapa ini? Pak ininya ada casnya, kalau nggak dicolokkan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tambahan materi, pertama minta keikhlasannya untuk kita doakan anak dari Pak Sardi SHI, beliau kepala Mahkamah Syariah di salah satu kabupaten di Aceh. Kemarin waktu ziarah Wali Sumatera, beliau menyediakan hotel untuk penginapan para jamaah. Setelah kita pulang ke sini, saya baca WA-nya, rupanya putri beliau yang sedang mondok di Pengandaran itu berpulang ke rahmatullah. Fairuzia Nabila Arfa binti Sardianto. Kita doakan mudah-mudahan ananda yang Fairuzia ini mudah-mudahan diampunkan Allah segala khilafnya, segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Insyaallah beliau dimasukkan Allah ke dalam surganya. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Allah hazinnya bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kemudian kita doakan juga sebenarnya istrinya Pak Faizuddin, istrinya Pak Haji Faizuddin. Oh, siapa no? Yang sekarang sedang sakit, ya juga kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sehat seperti semula. Begitu juga tadi cucu saya Azlan, anak dari Jaya, ya juga dalam keadaan sakit.
Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat seperti semula. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah SAW wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalali qaddasallahu Ramadan karam sallallahu alaihi Muhammad Ramadan karam sallallahu sahibul wafatul ma'rifin Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad isfi maradahum bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ini sekarang kita sudah berada di ambang pintu bulan Ramadan. Nah, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, saya pikir perlu pertama kita evaluasi. Yang kedua, introspeksi. Apa yang kita evaluasi, amaliyah kita yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun yang lalu ya. Apa yang sudah kita lakukan. Kalau kenyataannya alhamdulillah sudah banyak, nah paling tidak bertahan. Kalau kebetulan tahun yang lalu itu ada di antara ibu-ibu yang kebetulan berhalangan sehingga puasanya tertinggal, nah sebelum masuk Ramadan bayar dulu. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan kalau ada tunggakan Ramadan kita, ya, kita puasa bulan yang akan datang. Nah sebelum kita bayar itu belum naik ke atas. Nah sebelum kita selesaikan dulu Ramadan yang sudah lewat. Mungkin ada halangan, mungkin kena musafir, mungkin kena sakit, sehingga ada puasa tahun yang lalu yang tertinggal. Nah sebelum masuk Ramadan yang akan datang ini, kita bayar dulu, kita selesaikan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba introspeksi. Setelah kita evaluasi, kita introspeksi. Apa yang kita introspeksi diri kita? Persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama tentu persiapan mental. Bagaimana kita mempersiapkan iman kita supaya lebih sempurna, lebih kuat. Kalau istilah Pak Haji Syiar tadi disebutkan man fariha ramad bid'ul Ramadan haramallahu jasadahu alam nar. Siapa orang yang bergembira ya, dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Bergembira, senang. Bergembira itu bukan berpoya-poya, tapi senang. Ada rasa senang. Ada juga orang sedih kalau mau puasa, tidak makan siang lagi. Hingga ada istilah, katanya puas-puasin makan dulu, besok nggak makan lagi siangnya. Sedih dia. Ada orang bersedih hati ketika masuk Ramadan, tapi keluar Ramadan bersenang hati. Tapi ada yang sebaliknya, bersenang hati ketika memasuki Ramadan, bersedih hati ketika keluar Ramadan. Terserah kita mau pilih yang mana. Gitu. Ada orang bersenang, kenapa senang? Ya, kenapa senang hati masuk Ramadan? Pertama karena masih hidup, yang jelasnya. Kalau dia mati kan nggak bisa naik ke Ramadan. Masih hidup, masih sehat. Satu. Yang kedua,
punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Karena di dalam bulan Ramadan itu ya pahala dilipat gandakan, ya, kesempatan ibadah diperluas, ya, diperlapang. Bahkan kalau yang pegawai itu masuknya biasanya jam 7.30 boleh masuk jam 8 atau jam 9. Pulang biasanya jam 4, sekarang pulangnya jam 2, jam 1 udah pulang. Kan lebih luas kesempatan ibadah hanya itu. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis itu disebutkan juga dalam satu riwayat ketika Rasul naik mimbar Rasul kan ada 3 anak tangga. Begitu beliau menginjak anak tangga pertama, beliau langsung tertegun, diam. Pada sahabat pada kaget, kenapa Nabi kok terdiam? Tiba-tiba terdengar beliau ngomong, amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, tertegun lagi. Beliau mengatakan amin. Naik lagi ke anak tangga yang ketiga, tertegun juga. Nggak lama setelah itu mengatakan amin. Itu berbalik menghadap kepada sahabat. Ya dah, nyampaikan khutbah. Begitu sudah selesai sholat Jumat, ada sahabat yang tanya, ya Rasul, tadi waktu naik mimbar kami dengar mengatakan amin, Rasul mengatakan amin. Kenapa ya Rasul? Tadi kata Rasul, waktu naik ke anak tangga pertama, tiba-tiba Jibril datang. Nah, sahabat-sahabat kan nggak ngelihat. Rasul kan ngelihat Jibril datang di depan Nabi, menyampaikan pesan. Ya Muhammad, Allah berpesan untuk umatmu. Allah berpesan kepadamu untuk umatmu. Di antara umatmu yang memasuki bulan Ramadan, tapi sampai habis Ramadan dosanya tidak diampuni Allah, orang itu masuk neraka. Amin, kata Nabi. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, sampai habis Ramadan dosanya tidak diampuni Allah, berarti orang itu masuk neraka. Nah, ini artinya apa? Artinya begitu Ramadan datang, asal minta ampun pasti diampuni Allah, kata. Jadi kalau nggak diampuni berarti nggak minta ampun, kata. Sudah masuk Ramadan tapi dia puasa juga enggak, ibadah enggak, minta ampun sama Allah enggak, ya jadi masuk neraka lah itu. Itu satu. Yang kedua, ya Muhammad, Allah berpesan kepadamu untuk umatmu. Di antara umatmu yang dia masih ada ayah dan ibu, dan dia punya kemampuan untuk berbalas jasa kepada orang tuanya, tapi sampai meninggal orang tuanya dia tidak mau berbalas jasa kepada orang tuanya, maka orang itu masuk neraka. Maka saya katakan amin, kata Nabi. Nah, jadi orang tua kita masih ada, gitu ya, dan kita punya kemampuan untuk berbalas jasa, tapi kita acuh dengan orang tua kita, ya, maka orang itu masuk neraka. Yang ketiga, ya Muhammad, Allah berpesan kepadamu untuk umatmu. Di antara umatmu yang tidak mau membacakan sholawat kepadamu, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, jadi tidak itu. Oleh karena itu banyak-banyak kita membaca sholawat, ya, minimal 100 kali. Ya, makanya kita biasakan dalam setiap kita selesai sholat itu, ya, karena ada hadis. Kata Nabi SAW kepada sahabat, maukah kalian saya tunjukkan? Kalau kalian amalkan, Allah akan kabulkan 100 macam hajat. 70 hajat untuk urusan akhirat,
dan 30 hajat untuk urusan dunia. Allah akan kabulkan. Mau, kata sahabat, bagaimana caranya ya Rasul? Kalian baca dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu kalian baca Allahumma shalli wa sallim 'alaihi, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi 100 kali. 100 waktu subuh, 100 waktu maghrib. Nah, minimal 100 kali waktu subuh, 100 kali waktu maghrib. Nah, kalau diamalkan, kata Rasul, Allah akan kabulkan hajat kalian 100 macam. 70 untuk urusan akhirat dan 30 untuk urusan dunia. Jangankan 30, semacam aja apa dikabulkan Allah. Ya tenang kita. Ya Allah, berikanlah kecukupan rezeki kepada saya. Itu hajatnya satu. Dia nggak minta duit banyak, enggak. Kecukupan rezeki. Mau umroh ada duitnya. Mau beli mobil ada duitnya. Nggak usah banyak-banyak. Mau bikin rumah ada duitnya. Udah. Baru satu itu. Apalagi kalau kebutuhan yang lain begitu. Udah 30. Ya Allah, berilah saya kesehatan lahir dan batin, hindarkan dari penyakit. Sehat terus itu. Nah, nggak pernah sakit, umpama begitu. Bersyukur gitu. Apalah artinya duit banyak kalau nasi aja nggak boleh makan, minum manis nggak boleh, garam nggak boleh. Nah, sengsara juga. Jadi sehat jasmani dan rohani. Ini di Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita coba untuk introspeksi menjelang Ramadan ini. Kemudian apa yang harus kita tingkatkan ya, pemahaman kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau istilah Sultan Aulia dalam bukunya Sirul Asrar, itu puasa itu 3 tingkat, kata beliau. Ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat. Kalau istilah saya, ada puasanya anak-anak, ada puasanya orang dewasa, ada puasanya orang tua. Nah, puasa syariat, apa itu puasa syariat? Itu puasa anak-anak, menahan makan dan minum. Nah, itu puasa anak-anak. Tidak makan, tidak minum. Kalau hanya sekedar itu, anak SD sudah banyak yang selesai sebulan, Pak. Pokoknya kalau Ramadan datang, nggak makan, nggak minum, nanti mati masuk surga gitu ya. Ya enak betul masuk surganya. Cuman nggak makan, nggak minum aja udah masuk surga gitu ya. Nah, ini kan ibaratnya latihan dasar. Ya. Jadi menahan makan dan minum itu ibarat latihan dasar. Ya. Kenapa saya katakan latihan dasar? Makan dan minum itu kan kebutuhan jasmani. Nah, ketika Allah perintahkan tahan dulu makan dan minum, toh kita bisa tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal itu kebutuhan. Orang kalau nggak makan, nggak minum bisa mati. Ya. Tapi ini kebutuhan, tapi disuruh Allah tahan dulu. Alhamdulillah bisa. Logikanya, sesuatu yang menjadi kebutuhan bisa kita tahan, akan lebih mudah menahan yang tidak menjadi kebutuhan. Ya. Lagi yang jadi kebutuhan saja bisa ditahan, kok apalagi yang enggak jadi kebutuhan. Misalnya berbohong, kan bukan kebutuhan itu. Maling itu bukan kebutuhan. Ada mengumpat, ada menggunjing, itu bukan kebutuhan. Lagi yang jadi kebutuhan saja bisa ditahan, apalagi yang bukan menjadi kebutuhan. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau saja makan dan minum kita bisa tahan,
tetapi yang tidak menjadi kebutuhan, tidak bisa kita tahan, misalnya maling, bohong, nggak bisa ditahan, menggunjing orang, fitnah orang, nggak bisa ditahan. Inilah indikator ketidakberhasilan puasa kita. Kata Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapat hasil apa-apa kecuali hanya berlapar-lapar, berhaus-haus saja. Enggak ada hasil, ya. Nah, kalau dia berhasil puasanya tentu akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di tingkat syariat ini puasa menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, gitu ya. Nah, makanya karena puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka niatnya setiap hari berpuasa berniat. Nggak bisa niatnya global, Pak, sengaja aku puasa selama bulan Ramadan karena Allah, ya nggak sah puasanya. Karena kita puasa bukan selama bulan Ramadan, hanya di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam kan nggak puasa kita. Nah, maka setiap kali akan puasa, nah kita berniat sengaja aku puasa besok hari, ya karena Allah Taala. Nah, itu semawadin menadai an hadis sanati fadlillahi Taala. Jadi itu artinya berniat setiap kali kita akan puasa. Nah, ini ada masanya. Setelah selesai Ramadan, selesai puasa syariat yang wajib. Adapun kita melakukan yang sunatnya masih bisa, ada Senin, ada Kamis, gitu ya, dan lain sebagainya deh. Nah, tapi intinya puasa syariat yang wajib selesai bulan Ramadan selesai. Nah, tapi apakah kita sudah nggak puasa lagi? Enggak, tetap puasa. Puasa di tingkat tarekat. Puasa di tingkat tarekat itu menahan anggota tubuh dari melakukan yang dilarang Allah. Kapan waktunya? Mulai lahir sampai mati. Nah, ini masanya panjang ini, ya. Mulai lahir sampai mati. Ya. Jadi yang ditahan apa? Anggota tubuh kita untuk tidak melakukan yang dilarang. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, ini 8 macam anggota tubuh zahir. Nah, ini ditahan. Ada kemampuan. Jadi keberhasilan kita di dalam melaksanakan puasa syariat akan memberi kemampuan kepada kita untuk melaksanakan puasa di tingkat tarekat. Jadi kalau berhasil puasa di tingkat syariat, bisa nahan makan minum, tetapi di tingkat tarekat enggak berhasil. Nah, ini namanya hanya berlapar-lapar, berhaus-haus saja. Nah, jadi oleh karena itu kata Sultan Aulia, banyak orang yang puasa tapi berbuka, dan banyak yang berbuka tapi puasa. Banyak orang puasa tapi berbuka. Puasa syariat dia lakukan, nggak makan, nggak minum, gitu ya. Tapi maling jojo, nggak makan, nggak minum, gitu ya. Tapi judi jojo, sambil nunggu berbuka puasa, main domino. Siapa yang kalah beli bukanya, beli bayar kuenya, itu judi itu. Udah. Jangan dikira nggak judi. Nah, nunggu udah jam 5 nih, sampai nunggu berbuka main domino kita. Nanti siapa yang kalah dia bayar kopinya, dia bayar kuenya. Nah, itu judi juga. Nah, ini berpuasa tapi berbuka. Kita nahan makan minum. Kebetulan kita bendahara di kantor, ya, utak-atik angka-angka tambah 01. Orang lain nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Korupsi namanya. Nah, ini berpuasa tapi berbuka. Makan minum ditahan, tapi mulut berbohong. Nih, berbohong, ya. Nah, ini juga apa namanya berpuasa tapi berbuka.
Ada juga yang berbuka tapi berpuasa. Dia tidak puasa secara syariat, mungkin kena halangan. Kalau ibu-ibu lagi menstruasi gitu ya. Atau kalau bapak-bapak umpamanya lagi musafir atau lagi sakit gitu ya. Dia nggak puasa. Ya, dia berbuka. Tapi dia puasa, artinya mempuasakan anggota tubuh. Walaupun musafir juga, ya, dia nggak mau melihat yang dilarang, gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang mata ini nggak bisa ditahan juga. Ada yang bagus-bagus, enak juga melihatnya. Ya, apalagi kalau melihat wanita cantik begitu. Oh, haram Pak, haram. Ya haram, gini aja ngeliat. Ditutup, coba begini jarang tutupnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu puasa di tingkat syariat dan puasa di tingkat tarekat. Jadi puasa di tingkat tarekat itu lamanya seumur hidup. Keberhasilan kita di dalam melaksanakan puasa di tingkat syariat dan tarekat akan memberi kemampuan kepada kita untuk melaksanakan puasa di tingkat hakikat. Apa puasa di tingkat hakikat? Menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, nggak nyangkut hati kita ya. Nah, ini yang agak susah Pak. Kadang-kadang hati ini, ya namanya hati kita ini ibarat lautan tanpa tepi, ya itulah hati itulah. Namanya lautan tanpa tepi. Nah, membuang sangkutan hati ini susah. Kadang-kadang nyangkutnya ke kue berbuka, baru sahur, baru selesai sahur, udah bicara, kira-kira buka nanti apa ya kuenya. Belum puasa, belum. Barusan sahur gitu. Masih nyangkut. Kadang-kadang nggak mau puasa dia, kalau nggak makan sahur. Sebenarnya makan sahur itu Bapak Ibu sunat. Ya, nggak makan sahur juga nggak apa-apa. Yang wajib niat. Nah, dia. Kalaupun makan sahur, tapi kalau nggak ada niat, nggak sah puasanya, Pak. Makan sahurnya banyak-banyak 3 piring, tapi nggak ada niat mau puasa. Pasti jam 10-nya lapar ya. Tapi kalau nggak makan sahur, tapi niat mau puasa, insya Allah sampai sore nggak lapar nggak kuat. Jadi yang membuat kuat kita puasa itu bukan karena makanannya, niatnya. Nah, oleh karena itu pasang niat kita mau puasa. Walaupun nggak makan sahur juga nggak masalah. Cuman kadang-kadang kan ya kita ini kan ada trompet ya. Biasanya ada trompet bunyi, imsak adanya. Sebenarnya trompet bunyi itu belum imsak, Pak. 10 menit mau imsak, itu biasanya trompet itu bunyi. Yang namanya imsak itu datang waktu fajar siddiq, waktu subuh masuk baru imsak gitu. Kalau 10 menit mau imsak masih sempat makan, cuman agak cepat-cepat. Nah yang repotnya kalau perokok, Pak. Ini saking kepinginnya merokok, ya ujung-ujungnya waktunya cuma 5 menit lagi nih. Ini nasi masih 1 piring, masih ada kesempatan makan. Akhirnya tangan kiri megang rokok, tangan kanan menyuap. Masya Allah. Tapi maaf, ini bukan pengalaman, bukan. Takutnya seperti itu. Jadi artinya kalau nggak sempat makan yang banyak, ya makan sedikit lah, minum jadilah, gitu ya. Cuman jangan lupa niat. Nah, kalau niatnya sudah terpasang, insya Allah kuat, Pak. Tapi kalau niatnya nggak terpasang, ya nggak ada orang yang niatnya memang nggak ada niat puasa. Ya, ada menantu baru. Zaman dulu ada orang punya menantu. Menantunya itu memang nggak pernah puasa. Nah, tapi si mertuanya itu rupanya rajin ibadah.
Nggak enak juga kalau nggak ikut puasa. Makan sahur bareng-bareng. Nah, ya kan kelihatannya kan mau puasa betul itu. Makan sahur bareng-bareng. Cuma karena memang niatnya nggak mau puasa, keluar rumah dia makan di warung. Ya, makan sendiri di warung. Mertuanya kan nggak tahu. Lalu nanti waktu berbuka pulang buka bareng katanya. Ngibulin diri sendiri. Ya. Nah, satu ketika memang nggak ada niat puasa. Pulang ke rumah sore-sore. Istrinya itu sudah masak kuenya kue onde-onde yang sudah dikasih kelapa itu. Buka almari, nah onde-onde sudah terletak dalam piring. Memang dia nggak puasa, diambilnya satu, dimakan sama dia. Sudah selesai makan satu, datang istrinya. Abang nggak puasa ya? Nggak puasa, kata makan sahur sama-sama. Jangan nuduh-nuduh lah, itu kelapa di kumisnya. Makanya ondeh-ondeh yang dimakan ini nempel satu kelapa di kumisnya. Masya Allah, nggak bisa dibohong. Kelapa ngomong, nih, makan ondeh-ondeh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu niatnya, maka perlu ada niat. Jadi menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa. Nah ini yang susah nih. Tapi harus bisa. Bagaimana caranya? Caranya pertama kenali diri dulu. Ya. Kenal diri, kenal kita kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka akan hilang sangkutan. Nah, kalau sudah hilang sangkutan, nah barulah bersih namanya. Jadi mengenal diri, kenal Allah itu maksudnya apa sih? Gitu ya. Bukan namanya siapa, lahirnya tanggal berapa, bapak emaknya siapa, tentu bukan itu. Kenallah diri kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Kenallah diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Kenallah diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Nah, mengenal diri. Ya. Tapi kita ini ada kekuatan, ada kepintaran. Ternyata semua itu milik Allah. Nah, dipulangkan kembali kepada Allah. Jadi yang namanya menahan berpuasa itu Bapak Ibu yang saya hormati, secara hakikat, kalau masalah syariat tadi kan makan minum sudah, tapi secara hakikat itu apa? Yang ditahan itu keakuan diri. Keakuan diri kita itu yang harus ditahan. Ngaku kita yang pintar, ngaku kita yang kuat, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang kaya. Keakuan diri itu tahan dulu tuh. Makanya saum. Maka dulu tahun yang lalu pernah saya sampaikan, nanti kita bicara kembali itu. Nah, kenapa begitu awal Ramadan harus ru'yatul hilal? Nah, gitu kan? Melihat bulan. Kalau ru'yatul hilal itu biasanya ada tim yang melihat hilal. Kalau hilal kelihatan besok puasa. Kalau hilal tidak kelihatan besoknya belum puasa. Sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi fa in umma fa akmilu sambana salatina yawm. Puasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu karena melihat bulan. Kalau tertutup awan, maka cukupkan Sya'ban 30. Nah, kalau keluar cukupkan Ramadan 30 kan begitu. Nah, melihat hilal mana? Secara syariat hilal ada di ufuk sana. Makanya pakai teropong begini melihatnya itu. Tapi hilal secara hakikat atau apa? Melihat hilal. Melihat bulan. Mana bulan? Ini bulan. Diri kita ini ibarat bulan. Kenapa? Dengan adanya diri kita ini kita bisa mengenal Allah. Ini bulan. Ketika hilal sudah kelihatan,
ketika kita sudah mengenal Allah, mengenal diri, kita sudah tahu, sudah dewasa, Pak. Ini halal, ini haram, ini sah, ini batal. Itu hilang sudah kelihatan. Artinya sudah dewasa, sudah tahu. Maka berpuasalah. Berpuasa itu apa? Tahan keakuan diri. Kalau kita sudah tahu dengan diri kita, tahu diri kita ini lemah, yang kuat Allah. Tahu diri kita ini yang bodoh, yang pintar Allah. Tahu diri kita ini yang buta, yang melihat Allah. Tahu diri kita ini yang tuli, yang mendengar Allah. Jadi perasaan kita yang tahu, kita yang kuasa, itu yang ditahan, Pak. Maka kalau hilang sudah kelihatan, mulai puasa. Kalau kau sudah tahu dengan dirimu, mulai puasa, tahan. Ya, jangan lagi ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang pintar, ngaku kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berilmu. Itu belum puasa namanya itu. Nah, puasakan itu, tahan itu. Nah, setelah ditahan, lalu apa? Nanti menjelang 1 Syawal, bayar zakat. Bayar zakat fitrah. Apa itu bayar zakat? Memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima. Nah, tadi kita sudah tahan. Kalau sudah tahan, serahkan. Kepada siapa diserahkan? Kepada yang punya. Yang punya siapa? Allah. Maka diserahkan kepada Allah. Mata melihat, basar Allah. Telinga mendengar, sama Allah. Badan hidup, hayatnya Allah. Kita punya ilmu, ilmunya Allah. Kita punya kuasa, kuasanya Allah. Kalau sudah diserahkan itu semua, itu ibarat bayar zakat. Setelah selesai, masuklah kita ke Idul Fitri. Artinya apa? Kembali fitrah. Mana fitrah? Asalnya dari Allah, pulangnya kepada Allah. Fitrah manusia itu iman ke Allah. Itu fitrah manusia. Ya, dan semua orang iman kepada Allah. Makanya yang tidak beriman disebut kafir. Kafir itu hanya tertutup. Beda. Tertutup dia. Maka saya bilang tempoh hari, sebenarnya orang yang bukan beragama Islam itu, kalau dia tahu, tentu lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim. Anda kafir, Anda masih tertutup. Kalau masih tertutup, ada harapan bisa terbuka. Kapan? Ketika dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat, terbuka lagi. Tapi kalau Anda non-muslim, sudah dijustifikasi, Anda tidak selamat, mestinya marah mereka. Orang yang bukan beragama Islam itu kalau disebut non-muslim mestinya marah. Non-muslim tidak selamat. Tapi karena bahasanya lebih nyaman didengar non-muslim, maka mereka senangnya disebut non-muslim. Jangan sebut-sebut kafir, non-muslim aja. Ya sudah kalau begitu. Ibarat orang sudah di pinggir jurang, daripada ditarik, jerumuskan sekalian. Ya, kalau disebut kafir kan masih ditarik, gitu. Jangan masuk ke sana, jangan masuk ke sana, masih kafir. Gitu. Tapi kalau sudah non muslim, ya sudah jangan tarik-tarik, jerumuskan sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya kita di Indonesia ini kadang-kadang senangnya istilah-istilah yang bagus-bagus begitu ya, walaupun kadang-kadang ya isinya sama aja. Dulu kalau orang nyebut pelacur, waduh, sekampung tuh ribut. Si anu tuh pelacur, nggak mau dekat, kadang-kadang diusir sama orang kampung itu. Nah, kena terasa kejam, maka pelacur dihapus, Pak, diganti WTS. Nggak ada lagi pelacur, WTS, wanita tunasusila. Itu mulai terpakai istilah itu, lama-lama nggak enak juga, masa perempuan tunasusila. Ganti lagi, buang WTS. Maka di Indonesia nggak ada lagi WTS, Pak. Yang ada PSK, pekerja seks komersial. Dia kerja dia, ya memang kerja,
Ini kadang-kadang kita ditipu sama istilah-istilah yang begini-begini ini. Ya, akhirnya orang merasa nyaman melakukan kejahatan. Maka kalau saya lebih baik dikembalikan sajalah, jangan PSK pelacur gitu aja lah. Dan kenapa? Supaya jerah begitu. Ya, kalau dibagus-baguskan istilahnya, akhirnya orang merasa nyaman melakukan kejahatan, tidak merasa berdosa. Orang yang melakukan satu kesalahan tetapi tidak merasa bersalah, itu adalah laknatullah. Dia melakukan kesalahan tapi merasa tidak bersalah, itu laknatullah. Dia nggak sholat tapi merasa nggak berdosa, itu laknat Allah itu. Hati-hati. Tapi kalau dia nggak sholat merasa menyesal, itu hidayatullah, hidayah Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada persoalan ini. Artinya puasa itu secara hakikat menahan keakuan diri. Ya, menahan keakuan diri. Kalau hilal sudah terlihat, sudah ma'rifat kepada Allah, diri kita sudah paham, sudah ngerti kita dengan diri kita, sudah terlihat artinya hilal, artinya. Maka mulailah kita menahan. Ya, tahan keakuan. Kalau sudah ditahan, nanti serahkan. Ya, zakat fitrah. Berikan kepada yang punya. Siapa Allah? Ya, dan maka sebuah istilah la hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Itu dinyerahkan. Nah, kalau sudah diserahkan, maka kita Idul Fitri, kembali ke Allah. Idul Fitri kan kembali ke Allah, ya. Cuman di kita ini Idul Fitri itu macam-macam, Pak. Ada Idul Fitri, fitir itu bisa artikan buka, makan pagi, futur. Ya. Jadi Idul Fitri kembali makan pagi. Nah, ya. Jadi kalau selama Ramadan kan nggak boleh makan pagi, gitu. Itu satu sawal makan pagi kita, Idul Fitri kita. Ya. Ada juga, ada yang memahami Idul Fitri itu Pak, baju baru. Idul Fitri udah beli baju belum? Makanya kadang-kadang kalau ibu-ibu bikin kue, Idul Fitrinya bikin kue, maka semakin dekat Idul Fitri semakin banyak kuenya dibikin. Tapi enak juga, bagus juga itu. Karena kita sudah puasa, pas Syawal kan makan enak gitu, makan banyak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Idul Fitri. Nah, untuk Idul Fitri itu apa? Kalau sudah terlihat hilal lagi, haram berpuasa. Nah, kan itu. Hilal mana? Sudah ma'rifat kepada Allah. Haram berpuasa. Maksudnya haram berpuasa itu apa? Ya, jangan ditahan lagi gitu ya, udah serahkan aja. Ya, artinya kita tidak boleh lagi menahan, ya. Kenapa? Karena sudah diserahkan kepada Allah tadi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, kita diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Insya Allah kita diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melakukan berbagai aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan kita mohon sama Allah supaya yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang masih punya hutang supaya dibayar. Diberi Allah kesempatan untuk bayar hutang. Hutang puasa maksudnya. Ya, kalau hutang duitnya nggak baik bisa bayar menjelang Ramadan, setelah Ramadan nanti bayar. Ya. Kalau bisa sebelum Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Karena nanti ada acara yang lain ya. Ya, insya Allah ya tahun ini saya hanya sekedar mengingatkan, tahun ini insya Allah kita akan memulai aktivitas pembelajaran anak-anak kita. Itu sekolahnya sudah hampir selesai. Ya, sekarang lagi pembuatan musolanya atau ruang
ruang untuk zikir, untuk ibadah. Itu jadi ruangan yang di atas tuh khusus untuk ibadah, zikir, sholat anak-anak kita di sana. Dan kemudian sedang menyelesaikan dapur. Ya, sekarang ini kita masih berusaha untuk mengatapnya dulu. Sebab walaupun belum di keramik, yang penting sudah di atap dulu. Saya tanya sama tukang kemarin itu, kata tukangnya, ya kalau pakai baja ringan lumayan juga biayanya. Pakai kayu aja Buya katanya, agak ringan, pakai asbes. Ya, yang penting teratap dulu. Rupanya lumayan juga biayanya. Nah, kalau kayu katanya yang 6 meter itu kalau bisa dipesan 6 meter karena jarak satu tiang itu 5 meter. Itu 60 batang kata dia. Kalau yang ukuran 4 meter 70 batang. Nah, kemudian beli asbesnya. Nah, inilah yang akan kita usahakan. Ya, karena ya setiap minggunya itu ongkos tukang itu minimal 5 juta. Jadi kalau dipikir-pikir dari mana duitnya nggak ngerti juga ya. Nah, inilah alhamdulillah dari bantuan Bapak Ibu para jamaah akhirnya sekolah kita bisa berdiri. Mudah-mudahan itu semua jadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki untuk dapat menyelesaikan madrasah kita dan mudah-mudahan anak-anak kita banyak yang belajar di sini nantinya. Nah, demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.